Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasanya di sini masih ada Bro Ayung mau berbagi cerita horor, terhoror sepanjang masa. Seluruh alam semesta. Iya, lahir batin. Gitu ya. Oke, Bro Ayung langsung aja lah, nggak usah pakai lama. Bro Ayung hari ini ada cerita apa nih? Mau agak lama. Enggak lah, cepetan aja sekarang. Gimana Bro Ayung, ada cerita apa? Iya, ada cerita tentu kalau datang kemari ya, Bi. Iya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu Boleh, sebaiknya. monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa kembali dengan kami berdua. Ada Mas Biru di sana, ada aku di sini. Kita niatnya bakalan nge-share cerita-cerita yang horor ya, Bi. Iya, betul. Semoga bisa sehoror mungkin, Amin. bisa menarik tentunya. Betul. Oke, ini Lanjut aja. lanjut aja Pak. Nah, jadi pagi ini aku dapat cerita yang sangat fresh dan baru tadi tak simak. Semoga apa ya, walaupun baru sebentar bisa tak bawain dengan baik. Nah, bukan berarti minta pembelaan kalau minta nanti jelek, Bi. Iya, iya. Iya, gitu. Jadi karena kayaknya ini pas banget kalau dibawain hari ini. Ini adalah langsung ya, Bi ya. Langsung. Ini adalah ceritanya Ibu Setia. Seseorang yang bernama Setia, nama samaran tentu, tapi dikisahkan oleh kakaknya, Bi, yaitu Ibu Wulandari atau biasa disebut namanya Bundari begitu. Jadi Bundari, Ibu Setia itu ini Piai Solo, orang Solo, Bi, orang Solo sana. Dia mau mengisahkan ini tentang adik saya, Mas. Siapa tahu bisa sama-sama menggugah untuk teman-teman Ngobor begitu ya. Monggo-monggo Bu cerita, tapi kan via-nya rekaman juga. Pagi-pagi tak dengerin. Jadi ceritanya seperti ini, Bi. Ibu Setia itu usianya sekitar 50 tahun. 50 tahun, punya anak 2. Jadi yang pertama itu Hani itu lagi kuliah sebenarnya di Jogja waktu dicerita itu ya, kuliah di Jogja. Terus ada adiknya lagi yang namanya Linda itu masih SMA. Nah, satu hari nanti ya, yang lain nanti di belakang, tapi satu hari Bundari itu mengisahkan Hani itu pulang dari tempat kuliahnya di Jogja, karena katanya ada satu berkas yang memang harus diambil. 2 jam lah ya Jogja Solo. Iya, sebentar. Makanya diantar sama seseorang yang namanya Agung. Itu Hani kan memang packagingnya cakep gitu ya. Mungkin Agung ada hasrat atau apa nggak tahu. Tapi katanya sih kalau ditanyain sama Bundari itu cuman teman gitu. Datang ke rumah. Waktu itu yang nggak ada Bundari, Bi. Nah itu Agung sama Linda kemudian masuk ke rumah karena sebelumnya mereka udah kontak sama adiknya si Linda. Pas lagi libur di rumah kan, akhirnya pintu udah dalam keadaan terbuka. Mereka masuklah ke ruang tamu. Tadinya di teras, masuk aja Mas Agung ke dalam karena itu kan kakak ininya ya, nah, bukan satu lettingan begitu ya. Itu masuk ke dalam, kemudian ya namanya cowok sama cewek begitu ya, Bi. Ya Linda Hani sendiri mungkin ada perasaan atau gimana tapi masih kependem. Ya rada piye, Bi, di depan pria pujaannya seperti itu. Ya tinggal kependem, ya tinggal digali kan. Iya ya, Bi. Titiknya kan udah ketahuan di situ, Ya, gali gitu. kecuali terlalu dalam. Mungkin ada kendala kan seperti Kita itu. cari tukang gali yang profesional. Itu kan gali lurung gue loh. Nah itu ini catatannya, Mas Agung itu sedikit punya kelebihan. Jadi dia kadang-kadang sering kontak sama hal-hal yang kasat mata, Bi. Sering lihat hal seperti itu. Begitu juga itu kan wayanya sore mau maghrib begitu ya. Ya jam 5-an lah, jam 5-an. Terus ngobrol-ngobrol di ruang tamu. Tapi posisinya ini bangku itu, sofa itu menghadap ke rumah utama, ke dalam begitu, ke ruang tengah. Nah di sana juga ada daun pintu yang persis depannya Mas Agung. Daun pintu ada, karena biasanya ada daun nangka, daun jati. Gitu. Iya, ini daun pintu. Hebat ya, pintu sekarang itu berdaun. Ya. Pintu itu berdaun dan kadang-kadang berbuah. Pohonnya mana, batangnya mana, akarnya mana. Angel memang di sini. Nah itu dia itu ngobrol ngalor ngidul dengan kecanggungannya. Sebenarnya Mas Agung katanya ngatur aja iseng-iseng, walaupun udah ngincer si Hani udah lama, tapi kok mau gitu. Kebenaran mereka juga sama-sama Piai Solo, Bi. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol, itu di tengah ngobrol-ngobrol belum dikasih minum nih ya.
Agung itu kayak seperti biasa, kayak nangkap sesuatu gitu loh, Bi. Jadi diajak ngomong sama Hani, dia itu bengong terus nggak fokus, jadi gagal fokus begitu ya. Belandrang kata orang sini, belandrang. Dia tuh ngeliatinnya ke daun pintu di depannya, bukan daun pintu sih, ada hordeng begitu, cuma ditutup hordeng begitu. Loh, Mas Agung, kamu kenapa sih? Mas kenapa sih? Enggak apa-apa kayak gitu. Sampai sempat 2 kali ditanya. Dan itu mikirnya emang kamu mau masuk situ pengen kepikiran. Mungkin begitu. Itu masa lalumu ya, Vi. Aduh. Ya enggak, Vi. Jadi kan dia udah ngerti kalau si Agung itu kadang-kadang memang seperti itu. Jadi udah curiga aja. Jadi Mas Agung, apakah Agung lah manggilnya Kak ya, biar keren aja. Kak Agung. Udah Agung aja gitu. Agung aja ya. Terserah bebas. Woi juga nggak apa-apa. Woi, cuy. Iya, cuy. Kenapa cuy ngeliatin ke situ? Jadi cuy malah. Nggak apa-apa. Enggak, serius. Kamu itu mesti ngelihat yang piye-piye, kata orang sana kan ngomongnya ini ono ya gitu kan. Pasti ngelihat yang piye-piye. Enggak kok, enggak apa-apa gitu. Terus enggak, aku nggak percaya, pasti kamu ngelihat sesuatu gitu kan. Terus Han, maaf ya, di dalam ada siapa sih? Kamu tinggal sama siapa? Ya tinggal sama ibu aku, sama adik perempuan kayak gitu. Bapak ada tapi lagi di luar kota, paling seminggu sekali pulang, katanya seperti itu, Bi. Nah, mulai ngobrol lagi, Agung udah pikirannya kemana-mana. Kan belakangan akhirnya Agung cerita semua ya kan sama Bundari tadi, Bi. Jadi Agung itu melihat pada saat dia duduk tadi, nggak lama lagi ngobrol itu kayak ada yang ngintip dari hordeng, Bi. Tapi sosok itu bener-bener, hordeng itu kan nggak langsung nempel ke keramik begitu ya, dan terang itu posisinya, lampu dinyalain. Ini nggak ada tapakan sama sekali di bawahnya, itu nggak ada kaki, nggak ada apa, tapi di atasnya itu ada yang ngintip seperti ini, Bi. Tapi logikanya orang ngintip itu badannya ngumpet di tembok, Bro Ayu, jadi kakinya juga nggak bakalan di situ. Berarti kakinya di tembok. Iya, apa gunanya ngintip kalau kakinya di situ kelihatan kan? Iya ya. Pasti akan di tembok dan dia tuh kan begini gitu. Ini temboknya di sini, badannya ketutupan. Harusnya Agung itu jangan berpikir itu aneh-aneh. Betul, ini mungkin kesalahannya Agung juga. Yang kedua, betul. Bapaknya lagi di luar kota gitu kan. Itu kayaknya nggak fair, Bro Ayu. Kenapa? Kita tinggal di kabupaten gitu. Betul. Ya. Kalau misal bilang di luar kota, harusnya kan di luar kabupaten. Iya kan? Nanti besok-besok. Enggak, itu kan di Solo. Enggak, ini kita misal kita iya. gitu. Nanti berarti kita harus kita gambarin dulu. Kalau misalnya dia butuh itu pensil sama ini nggak usah. Pas ini aja pakai awang-awang begitu. Iya. Ngintip, tapi kakinya kok nggak ada ya, Bi? Lah ini yang iya, ini orang dia ngumpet di temboknya begini. Kalau kan, di tembok kakinya kemana, Bi? Ya kan ini pintu nih. Orangnya di sini, kan ngintipnya begini, palanya doang yang miring. Enggak, maksudnya di depan kita nih begini, ada daun pintu, ada hordeng. Dia ngeliat begitu, terang. Ada orang itu begini lebih. Ngintipnya itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah, bukan di belakang atau di samping. Oh, kirain di samping. Otomatis itu karena tadi lu gambarinnya nggak lengkap. Gue pikir pintu kamar biasa. Tadi aku ngomong baru dapat cerita, biar ada pembelaan. Iya, bisa wes. Oke. Nah itu harusnya kan kalau misalnya manusia tengah berarti ya pintu antara ruang tamu dan tengah. Betul. Seharusnya kan paling enggak kalau ini ada siluetnya, bayangannya lah, kakinya atau apa gitu. Itu di hordeng berarti dia itu nyibak sebelah kirinya begini. Ada jari, Bi. Ya kukunya kayak apa, Mas Agung pernah tanyain. Aku nggak jelas itu ngelihat kukunya. Yang jelas itu ada muka di situ. Ada muka ngelihat, tapi bukan nyelidik yang bahasanya itu kayak orang tua ngelihat anak bawa cowok begitu, enggak, tapi kayak orang marah begitu, Bi. Serat, tapi itu kelihatannya cuma hitam doang, hitam tapi ada rambut-rambutnya seperti itu. Akhirnya Agung itu kan jadi diam ditanyain sama Hani buat nutupin biar Hani jangan takut kan. Dia cuma seperti itu tok. Akhirnya ngobrol lah mereka berdua lagi. Itu manggil si Linda. Len, sini, katanya begitu. Kok aku yang tahu. Linda itu adiknya. Adiknya. Aku yang tahu Hani ini orang yang lembut. Kalau di tempat kuliah, makanya aku suka. Udah cantik, kayaknya attitude-nya baik. Kok ini kok teriak-teriak sama adiknya gitu loh. Keras-keras begitu. Apa nggak ngambil sendiri atau apa? Kayak nyuruh pembantu begitu kan. Lindanya keluar. Nggih, Mbak, ono apa yuk gitu. Ini ada tamu loh, bikinin air begitu. Oh iya, sebentar. Dia masuk. Itu aku mulai bertanya-tanya kan, kok kayak gini sama adiknya gitu kan. Pas udah nggak lama keluar bawa air. Lindanya itu dalam hati,
aku bukan Tuhan, aku nggak bisa bikin air katanya. Betul. Aku cuma bisa air minum, oke, nggak masalah. Bawain. Bawain. Kalau ngomong air putih, padahal airnya bening, salah lagi. Salah lagi. Air putih itu minta susu berarti. Minta susu. Bawa air sesuatu. Bawa air, pokoknya terus airnya ditaruh di depannya Agung, ki minum deket. Ya enggak, maksudnya kayak nyengguin tamu seperti itu. Kamu bikin air gitu kan, bikin wah hebat banget orang bikin air. Betul. Nggak mungkin banget. Ya intinya seperti itu, Ya, nanti disangka. Kita overthinking aja kalau kayak gini ya. Ya, kita lagi-lagi garing ya, Bi. Nah, itu akhirnya keluarlah si Linda membawa air tadi. Pesanannya Mbak Yunya, monggo Mas diunjuk gitu. Iya, terima kasih. Masuklah Linda kembali dengan sedikit nengok ke belakang karena ganteng sih, Bi. Terus Mbak Yu bawa siapa baru pertama kan, itu ngobrol lagi lah berdua sambil diminum, ayo Gung diminum begitu. Itu ada lenguhan panjang dari dalam, ada suara lenguhan panjang. Gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Gitu seperti itulah. Pokoknya agak begitu, pokoknya pendek dong. Gitu doang pendek. Ya kalau panjang durasi kan kasihan. Oh iya. Nah itu aku langsung beranjak dari ini duduknya, ada mingset begini kan. Loh, Han, itu suara siapa? Enggak, bukan siapa-siapa. Lebih ketus lagi, Bi. Loh, bukan siapa-siapa gimana? Ini enggak, udah sih ngobrol-ngobrol aja. Jadi dia bete, Bi. Dia bete, enggak lama Linda keluar lagi. Mbak, itu ibu pengen lihat sampean, pengen ketemu jenengan kayak gitu. Udah kamu temuin sendiri aja. Loh, aku kan jadi bingung, Bi. Ini sosok yang aku kagumi loh, tapi kok ketus nyuruh adiknya begitu sama ibunya begini. Aku angel ini dalam posisi seperti ini. Sementara yang aku lihat, sebagaimana aku sering lihat makhluk-makhluk yang seperti itu, ini tuh bukan manusia, ada sesuatu, something happen seperti itu lebih. Akhirnya di sesi itu, karena memang cuma mau ngambil berkas dan seolah-olah Hani itu kayak ketahuan perangainya di situ loh, tanpa sengaja sama si Agung. Agak malu, nggak mau berlama-lama di rumah. Dia keluar jalan-jalan ke Solo ke tempat hiburan yang lain, terus akhirnya balik lagi ke sana. Nah, itu tanpa sepengetahuannya si Hani, karena memang sama-sama orang Solo, si Agung itu main ke rumah itu, main ke rumahnya si Hani. Tadinya udah di Jogja sana, iya. Agungnya diam-diam nyelidik. Nyelidik, ada apa? Kenapa si Hani itu yang aku kagumi sama adik kok bisa begitu, sama orang tua suruh nengokin ke dalam. Asli hak aku di situ sama sekali nggak masuk rumah nemuin ibunya, sampai pulang begitu. Ada apa begitu? Akhirnya dia nyelidik datang ke sana, mulailah. Tapi dia mulai ketemu sama Linda, terus nggak ada informasi yang bisa didapat, lebih banyak yang ditutupin. Akhirnya itu ketemu sama budenya yang namanya Dari tadi. Akhirnya diceritakanlah sama Wulandari tadi bahwa si ibunya Hani, ibunya Linda itu lagi sakit keras di dalam, tapi si Hani nggak mau. Sakit keras itu gimana? Sakitnya atos kabeh. Kaku begitu. Iya, kayak batu es. Ya sakit yang udah ini parah. Udah akut gitu ya. Udah akut, tapi Hani nggak mau rawatin ibunya, nggak mau nengkon ibunya. Lu kenapa seperti itu? Kata Agung, ceritanya panjang lah Agung. Itu, ya Bu, jangan dipaksa, yang jelas aku kayak menangkap hal yang lain di sini gitu. Yang lain gimana? Wallahu alam, aku ngelihatnya kemarin lagi pertama ke sini kayak ada gangguan. Ini udah diperiksain belum sih Bu? Ya udah tuh, malah tetean katanya udah banyak biaya buat meriksain, buat dokter ini, ke dokter ini, perawatan macam-macam, tapi hasilnya nihil Mas. Masih seperti itu, bahkan di bulan ini sama sekali setia cuman ada di tempat tidur. Beruntung ini punya anak seperti Linda. Itu iya ya, anak SMA kurus, Lindanya juga kurus, Bi. Ngurusin macam-macam dari papnya segala macam. Ngurus karena ngurusin begitu. Banyak hal gitu ya. Tapi ketika Lindanya geser ke dalam, ke sana ke belakang mau buang sesuatu, Darinya ngomong sama si Agung tadi, itu Nak. Dari itu budenya gitu. Iya, itu Nak, sebenarnya Linda itu bukan anaknya, malah begitu. Jadi dia anak pungut, Bi. Jadi ada orang yang ninggalin depan rumah lah seperti itu, nggak tahu rumah tetangga, akhirnya dirawatin sama Bu Setia tadi. Itu loh, bukan anaknya sendiri. Nah ini selama ini Lindanya tahu nggak kalau dia bukan anaknya Bu Setia? Nggak tahu, katanya seperti itu. Tapi dia bisa ngerawatin ibunya kayak ibunya sendiri. Ya orang nggak tahu ya, macam ya Bi ya. Tapi memang dasarnya anak baik. Kok bisa Hani seperti itu ya Bu?
ya Bundari ya. Itu nak apa? Itu setelah pertemuan berikutnya Bi. Setelah 2 atau 3 kali akhirnya bongkar semua. Si Bundari tadi ngomongin kalau sebenarnya suaminya Setia itu, Ibu Setia itu bukan kerja di luar kota terus seminggu sekali pulang, tapi dia itu sebenarnya udah punya istri lain, Bi. Selama 5 tahun belakangan ini. Semenjak Bu Setia sakit atau enggak? Bukan, waras, Bi, masih waras. Jadi itulah, dia itu punya istri, setelah itu, ya itu menjelang punya istri, dia mulai sakit-sakitan gitu loh, Bi. Oh, pantas, aku langsung ngomong kayak gitu, Bi. Lo pantas gimana? Ya pasti jenengan pernah cerita banyak hal tentang Ibu Setia sama Ibu Setia, pengalamannya selama sakit itu apa aja, itu diceritakan semua Bi di situ sama si Agung dan menguatkan hipotesanya Agung bahwa semenjak bapaknya itu punya sesuatu cem-ceman lah, belum menikah sih waktu itu, dia udah mulai sakit dan akhirnya karena memang entah mengalah, entah nggak ingin supaya kejelekan suaminya itu didengar sama anaknya, begitu dia memilih untuk diam dan bersabar mengalah. Nek gue udah keinginannya suami yang monggo, yang penting aku berusaha untuk setia jadi ibu yang baik buat anak-anak. Karena namanya Setia. Iya, namanya Setia dilalai ya, Bi. Nah itu semua disembunyiin dari Hani, Bi. Bahwa bapaknya itu seolah-olah lagi kerja luar kotaan begitu loh. Lu nyebut Hani, gue inget gitaris. Hani temennya itulah, Bi. Itu mah cowok, Bi. Cowok ya. Iya, Hani Sutiono itu, Bi. Kalau ini kan Hani Sutrisno, sama aja ya. Jadi itu disembunyikan sama anaknya yang namanya tadi Hani, bahwa bapaknya itu nggak beres, dirahasiakan gitu, main perempuan kemudian menikah, itu dirahasiakan, nggak pengen kebahagiaan anaknya berubah, nggak pengen jadi peperangsa jelek sama bapaknya, jadi bilangnya keluar kota dan seminggu sekali itu pulang. Dan pulang setelah 5 tahun tadi, dia banyak ngasupin hal-hal yang jelek tentang ibunya tadi, Bi. Kayak bapaknya itu sebenarnya tadinya orang baik, tapi kayak dipengaruhi. Lagi-lagi sih tadi Agung, oh iya benerin terus, tapi kan Bundari bener apa, coba cerita nanti aja Bu, jenengan cerita semuanya dulu. Jadi bapaknya itu kayak seolah-olah dikendaliin sama istri yang kedua itu tadi, Bi. Dan ngomong sama Hani apa sesuatu yang bukan banget tentang Ibu Setia. Dan disinilah tambah kecewanya Hani itu tadi, bahwa jadinya marah gitu ya. Marah. Jadi ibunya Hani itu diomongin sama bapaknya sampai seburuk itu, katanya ibu itu tadinya bukan orang baik-baik, dapat itu dari ya namanya apa ya, hiburan malam lah seperti itu. Jadi dia kecewa sama keadaan, sama kehidupannya dia sendiri, kok ternyata ibuku seperti itu, kayak gitu, Bi. Jadi kalau sekarang sakitnya itu, ini ada sakit di daerah kemaluan, di situ yang paling parah. Kalau misalnya di scan dia apa, bukan kanker juga, ya angel gitu, nggak ada solusi sama sekali. Makanya kan dihubungin sama ini, oh mungkin karena masa lalunya itu orang-orang malam jadi seperti itu, sampai sejauh itu, Bi. Dan disimpan selama 5 tahun namanya itu. Tak napasnya ya, Bi. Oh mau ini aja sekalian aja ya. Padahal nggak ada, Bi. Nggak apa-apa. Monggo lanjut. Disembunyikan selama 5 tahun. Disembunyikan selama 5 tahun. Dan Agungnya ngomong, Bu, Bundari, si Linda juga nggak dikasih tahu kalau dia bukan anaknya. Enggak, Mas, jangan sampai dikasih tahu, Mas, udah seperti itu. Tapi Haninya tahu, Hani tahu orang itu adiknya, ya tahu itu bukan anaknya. Oh, pantesan kalau ngomong dia udah kecewa sama Ibu Setia, dia tahu itu bukan adik asli, ya asal nyuruh begitu loh, Bi, seolah-olah kayak pembantu. Waduh, ini nggak beres. Nah, Agung, jenengan itu ngelihat apa? Aku ngelihatnya ada yang ngintip lagi pertama, tapi kalau lagi beberapa pertemuan ini pokoknya ada makhluk hitam tapi nggak satu, Bu. Lah kuwi Mas, katanya itu yang sering dilihat oleh adik saya. Orang pertama sakit itu ya suaminya itu udah mulai jarang pulang.
ya paling kadang-kadang sebulan 2 kali begitu. Ketika pulang namanya istri kan rindu ya Bi, terus ada kesalahan apa aku sama suami nggak ngerti kan, tapi setelah udah dikasih kopi, dibikinin kopi di depan atau apa, istri kan nungguin di dalam kamar, siapa tahu mau apa gitu kan. Ini seneng banget katanya suaminya masuk ke dalam kamar, ya kirain mau saya layaknya suami istri begitu ya, itu nampaknya kayak suaminya dia Bi, tapi dinginnya itu apa ya, nggak seperti biasanya suaminya itu rame, itu nggak ada suara, nggak ada apa, tapi posisinya kayak telanjang dada seperti itu. Masuk kamar deketin si ibu setia yang posisinya terlentang, ini kaget bukan kepala, kayak ada tangannya itu langsung remes ininya Bi, mesis kemaluannya si ibu setia, dan mulai saat itu dia sakit. Dan itu kejadiannya katanya bisa sebulan itu nyampe 2 kali selalu melakukan seperti itu. Tapi nggak ada suaminya. Kalau misalnya dia enggak gitu, ini suaminya nggak pulang ke rumah. Jadi kalau misalnya disangka-sangka sih kata Bundari, ini sangkaannya mesti yang melakukan istri yang kedua gitu kan. Tapi ya ini kami bisanya nyangka-nyangka, orang nyari tombo gitu ya, nyari obat ke orang yang kata orang pintar ya, diusahakan duitnya habis, ininya nggak kelar juga. Ya piye Mas kayak gitu. Ya wis, nah itu akhirnya singkat cerita itu ditangani sama tadi Agung, punya guru lagi konfirmasi ini Bi. Akhirnya ternyata si Bundari itu sakitnya kan ada penyakit yang batin, akhirnya kemudian menjadi penyakit dohir karena lama gitu ya, jadi penyakit dohir. Ini udah terlalu nyokot begitu loh Bi. Harusnya udah ke sini ke jantung atau apa ya. Itu tetap dibuang dengan resiko yang memang bisa fatal begitu. Diselesaikan sama Agung sama gurunya begitu. Jadi pada saat itu dibuang semua, si Bu Setia itu tambah drop kayak raganya nggak mampu begitu, raganya tambah nggak mampu, tapi beli sineng jerone apa gitu loh, udah dibuang. Tapi di sananya itu perempuan tadi memang benar kata walau alam nih ya, katanya versinya Bundari yang cerita tadi pagi itu, menurut Agung dan ininya seperti sangkanya mereka yang melakukan memang istri yang pertama, istri yang kedua. Jadi dia mengguna-guna suaminya, iya supaya nurut, tapi dia juga melontarkan jenengnya santet atau apa seperti itu. Jadi ya kejamnya itu Mas, santet itu nggak langsung mati enggak, tapi penderitaan seperti itu, mipil pelan-pelan seperti tadi gitu. Lah itunya gimana pas dibersihin? Nah istri keduanya itu meninggal dalam kecelakaan mobil Bi. Terus suaminya gimana? Nah ini yang jadi perkara, suaminya itu kelontang-kelantung hari-hari gini gitu ya. Jadi dia mau pulang ke rumah sini itu dia malu, terus rasa bersalah karena udah lepas sih baru ingat gitu ya. Tapi bertahan di sana, nyatanya dia juga nggak punya harta gitu. Jadi dengar ada di sebuah kota itu kayak dagangan rokok begitu, warung rokok kecil, dan nggak berani pulang ke rumah. Dan ini Haninya akhirnya ngerti apa nggak kejadian ini Bu Bundari begitu kan, aku tanyain begitu. Akhirnya yang ngerti Mas, terus terang semuanya, kita bareng-bareng, bahkan Agung juga itu ngomong, lu nyeselnya kayak apa? Yang nangisnya nggak berhenti-berhenti Bi, katanya Bi. Jadi dia itu nyesel banget, ternyata itu cuman bual-bualannya bapaknya gitu loh. Dia marah banget sama bapak, ternyata ibunya sampai segitunya gitu buat melakukan sesuatu yang luar biasa buat si Hani supaya dia nggak kecewa terhadap bapaknya, sampai malah ibunya nanggung sakit seperti itu. Aku nggak mau nengokin, nggak mau ngurusin karena kirain seperti omongan bapaknya, ibunya itu dulunya orang begini-begini kayak gitu loh Bi. Dan dia juga merasa bersalah banget sama Linda, dia yang malah bukan anaknya sendiri yang ngerawatin, lebih-lebih kayak ya anak sendiri kayak dirinya seperti itu gitu ya. Jadi yang paling tragis dari cerita ini akhirnya Ibu Setia meninggal Bi. Innalillah. Iya, Ibu Setia itu meninggal, dan dari situlah Hani itu mulai drop, mulai kayak ada tekanan mental begitu loh. Dia sedih banget, depresi, dia merasa sangat bersalah kayak gitu Bi. Tapi ya alhamdulillah dengan pendekatan persuasif tadi, Agung selalu nguatin aku nggak tahu Gung piye caranya aku harus menanggung dosa-dosaku sama ibu udah nggak ada, sementara aku udah ngelakuin bukan jadi anak baik, aku dengerin
kok bisa aku dengerin bapak begitu saja tanpa ngerti selama ini ibu kayak apa gitu loh, kok sepihak begitu. Besok jangan sedih lah, caranya nebus gimana? Caranya nebus kamu untuk ya konfirmasi sama gurunya Agung juga, caranya kamu nebus kesalahan sama ibu, ya kamu harus maafin bapak. Angel Bi di situ Bi, tapi akhirnya dengan dipahami sama nuraninya dia berusaha minta maaf sama bapaknya. Tapi nyatanya bapaknya juga mungkin terlalu malu atau gimana ya, dia nggak mau menerima ini Bi. Pokoknya mungkin bukan, tadi ada yang ini kebalik bro, yang gue denger ya gitu ya, kata-kata si Agung kan harus memaafkan gitu. Iya, memaafkan. Kenapa Haninya minta maaf gitu kan? Harus memaafkan loh, memaafkan sama meminta maaf kan beda. Iya, memaafkan. Mungkin maksudnya Hani itu nyariin bapaknya terus ketemu. Betul, gitu. Maksudnya kan akhirnya dia jadi berbalik benci banget sama bapaknya lah. Tapi sebenarnya bapaknya sekarang udah menderita begitu ya. Tapi dia nggak mau datang ke rumah juga karena merasa sangat bersalah gitu. Jadi kalau kamu pengen nebus dosa sama ibu, ya kamu harus legowo dan bisa ngapurani kesalahannya bapaknya kayak gitu. Nah akhirnya terus menerus itu selama berbulan-bulan setelah kematian ibunya, Hani berusaha nyari bapaknya. Tapi nek pasar golek bapaknya bapaknya kayak tahu loh, dia tuh pergi kayak gitu loh. Kayak dia udah malu sendiri, menghindar. Dan sampai cerita ini berjalan masih belum klik gitu loh. Belum kelar masalahnya. Ya semoga masalahnya cepat kelar sih. Semua masalah di dunia kan masalahnya cuman memaafkan aja sih. Betul, dan memang itu cukup sulit ya Bi. Cukup sulit. Memaafkan apalagi sampai sejauh tadi. Tapi aku nanya Bundari, tapi gimana keadaan batinnya si siapa tadi, Hani, apa udah baikan, terus dia udah bisa nerima semuanya? Alhamdulillah Mas, tapi ya tolonglah tetap didoain, soalnya kadang-kadang masih karena bapaknya itu nggak mau nemuin itu dia drop lagi. Masih nyebelin gitu ya. Iya, jadi malah asem aku jadi ke bawah kayak gitu Bi. Kalau misalnya di sisi horornya itu kemunculan itu kayak ditutup Bi, maksudnya pertemuan-pertemuan sama yang gaib, yang apanya itu Setia itu nggak mau menceritain lebih sama secara detail gitu ya, apa gitu. Mau. Tapi dari Agung bilang kata Bundarinya ini kelasnya lumayan gede gitu loh untuk yang seperti itu, diputusinnya cukup lama seperti itu. Cuman ya akhirnya ada baiknya juga si Hani akhirnya memang sama si itu, sama Agung gitu ya, aja syukur, sih. Alhamdulillah. Iya. Semoga Mas Agung bisa ini ya terus ngebimbing istrinya gitu ya, udah suami istri kan ya, istrinya Mbak Hani, dan semoga keluarganya Mbak Hani juga baik-baik aja semuanya, sama bapaknya komunikasi yang baik. Jadi mungkin Lindanya gimana? Linda jadi anak baik tetap, tapi dia masih belum ngerti siapa sejatinya dirinya gitu. Jadi Bundari adanya itu tolong Mas dibawain ke ngobrol, salah satunya tadi pengen nunjukin bahwa ini aku sayang sama adikku, sampai seperti itu dia itu melindungi anaknya, melindungi nama suaminya, bahwa ada wanita yang seperti itu. Yang keduanya minta doa sama teman-teman ngobrol semua supaya si Hani bisa ini sama bapaknya begitu lebih. Ya wis, kita doain bersama-sama ya kawan-kawan semua juga. Semoga semuanya membaik. Membaik semuanya berakhir dengan indah tentunya. Semuanya baik-baik aja. Udah kayak gitu aja kali ya Bro Ayung ya. Kali ini enggak horornya. Tapi itu kayaknya genderuwo sih. Asik. Yang kelihatan seperti itu. Udah. Gue kan asli. Ngarang aja ini. Oke, terima kasih Bro Ayung ceritanya, dan kita mohon maaf ya. Misal tadi dalam ngebawain cerita ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Ya mohon dimaafkan bercandaan-bercandaan kita yang kadang kelewatan kayak gitu juga. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Ini cuman ya buat intermezzo aja gitu ya, biar kita nggak terlalu horor gitu ya Bro Ayung. Kirain situ tadi itu hanya cuma buat lama-lamain durasi. Enggak ya biar. Oke, ini durasinya udah pas. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi. Terima kasih Ibu Wulandari di sana dan keluarga Ibu Setia, Mbak Hani juga. Ini nama udah disamarkan semua ya. Kayak gitu, tapi nanti siapapun yang mendengarkan, kalau orang tersebut adalah Bu Dari pasti tahulah, mengerti. Ya kurang lebih seperti itu ceritanya. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Itu tadi, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Ya terutama tadi untuk
keluarganya Mbak Hani gitu ya, dan ya termasuk rezeki untuk kita semua, semoga selalu dimudahkan. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.